Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ide cemerlang. Malam ini kelompok tikus membuat perkumpulan. Mereka sedang membahas tentang kucing. Selama ini yang mereka takuti memang kucing. Tikus-tikus itu tinggal di salah satu rumah manusia. Untuk bertemu, mereka harus menghadapi bahaya kucing. Mereka selalu diburu. Hal itu membuat semua tikus geram. Bagaimana agar kucing-kucing itu berhenti mengejar kita? Tanya salah satu tikus. Beberapa tikus mulai berpikir. Rasanya untuk membuat kucing berhenti mengejar mereka sungguh tak mungkin. Kecuali jika mereka meninggalkan rumah itu jauh-jauh. Tapi para tikus tak mau pergi dari rumah itu. Di mana lagi tempat yang nyaman selain rumah tersebut? Kalau meninggalkan rumah ini, justru kita akan menghadapi lebih banyak bahaya, ucap tikus tua. Iya, malah bahayanya melebihi kucing di sini, balas tikus lainnya. Salah satu tikus terlihat termenung. Sepertinya ia memiliki ide yang bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menghindar saja dari kucing itu? Ucapnya tiba-tiba. Bagaimana caranya? Tanya tikus tua. Kita harus tahu apakah kucing itu ada di dekat kita atau tidak. Misalnya dengan menaruh lonceng di leher kucing itu. Jawabnya tenang. Itu ide yang cemerlang. Kalau di leher kucing ada loncengnya, kita akan tahu dari bunyi lonceng itu, apakah kucing itu ada di dekat kita atau tidak. Timpal tikus lainnya. Wah, keren sekali idemu, sahut tikus lain. Semua tikus setuju dengan ide itu. Namun mereka tak berpikir, siapa tikus yang akan meletakkan lonceng itu ke leher kucing. Lalu, apakah kau yang akan menaruh loncengnya? Tanya tikus tua. Kucing itu tersenyum pahit. Tentu saja ia tak mau menjadi santapan kucing yang ganas. Ia menggeleng pelan. Teman-teman tikus lain pun tak ada yang mau melakukan hal itu. Mereka memang setuju dengan ide tersebut. Namun itu terlalu membahayakan jiwa mereka. Tak ada yang mau memasang lonceng ini. Jadi percuma saja ide cemerlangmu, ucap salah satu tikus. Akhirnya ide yang cemerlang itu tak dilaksanakan juga. Sampai sekarang, kucing terus memburu dan mengintai tikus. Pesan moral dari dongeng ini adalah, pikirlah matang-matang sebelum memutuskan sesuatu. Ide yang dianggap cemerlang pun, jika tak dilakukan, maka tak ada gunanya. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Rusa dan si Kulomang. Di sebuah hutan di Kepulauan Aru, hiduplah sekelompok hewan. Mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Namun akhir-akhir ini sesuatu mengusik mereka, yaitu kesombongan sekelompok rusa yang merasa diri sebagai hewan paling hebat, hanya karena mereka mampu berlari cepat. Pada saat itu memang tidak ada hewan lain yang mampu menandingi kecepatan mereka. Semakin hari kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka terus saja mengajak hewan lain berlomba lari dan mengejek mereka. Lama-kelamaan mereka juga menjadi tamak. Rusa tak hanya menantang hewan lain untuk berlomba lari. Mereka juga menyita tempat tinggal hewan yang kalah dalam perlombaan itu. Akhirnya hewan-hewan lain tak memiliki tempat tinggal. Sebaliknya,
rusa-rusa itu menjadi penguasa hutan tersebut. Sementara itu, tak jauh dari hutan, yaitu di tepi Pulau Aru, hiduplah sekelompok siput laut. Tempat tinggal mereka indah dan udaranya masih segar. Meskipun siput laut yang tinggal di sana cukup banyak, mereka saling setia kawan. Kelompok rusa yang mengetahui wilayah itu ingin menguasainya. Seperti biasa, pemimpin rusa berniat mengajak siput laut untuk berlomba lari melawannya. Dalam hati ia tertawa. Bukankah siput jalannya sangat lambat? Aku akan mengalahkan mereka dengan mudah, pikirnya. Lalu ia menemui pemimpin siput laut yang bernama Kulomang. Di luar dugaan, Kulomang menerima tantangannya. Baiklah jika itu maumu. Jika kau menang, ambillah wilayah kami ini, jawab Kulomang dengan mantap. Sebenarnya, rusa terkejut mendengar jawaban Kulomang, tapi ia tertawa dalam hati. Benar-benar tak tahu diri, berani sekali ia mempertaruhkan wilayahnya. Kita lihat saja besok. Rusa tak tahu, meskipun siput laut berjalan sangat lambat, mereka memiliki akal yang cerdik. Keesokan harinya, pemimpin rusa telah siap di tempat pertandingan. Rusa-rusa yang lain ikut untuk memberi semangat. Kulomang datang sendiri, tak ada teman yang menemaninya. "Hei, mana teman-temanmu?" tanya rusa heran. "Itu tak penting, yang penting adalah kalahkan aku dan wilayah ini akan jadi milikmu," jawab Kulomang dengan santai. Diam-diam, Kulomang telah mengatur strategi bersama teman-temannya. Ia sebenarnya membawa 10 temannya. Namun mereka bersembunyi untuk mendengarkan aturan pertandingan. Setelah mendengar semuanya, ke-10 siput laut itu menempatkan diri masing-masing di tempat perhentian yang telah ditentukan. "Siap, 1, 2, 3, lari!" teriak salah satu rusa memberi aba-aba. Rusa lari dengan santai. Ia pikir untuk apa cepat-cepat. Toh siput laut berlari sangat lambat. Kulomang berlari dengan tenang. Rusa mengejeknya. "Menyerah sajalah daripada kau buang-buang tenaga. Kau tak mungkin menang." Kulomang hanya tersenyum. Kemudian rusa berlari kencang meninggalkannya. Tak terasa, rusa telah tiba di perhentian pertama. Ia menoleh ke belakang dan tersenyum. Pasti siput itu masih jauh di belakang. "Siapa bilang aku masih di belakang?" Tiba-tiba terdengar jawaban Kulomang. Sebenarnya itu bukan Kulomang, melainkan temannya yang menunggu di pemberhentian pertama. Rusa terkejut setengah mati. Ia heran bagaimana Kulomang bisa mendahuluinya. Tak mau kalah, ia berlari melesat menuju perberhentian kedua. Kali ini pasti ia kalah, ejek rusa sambil menengok ke belakang lagi. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Kulomang sudah berjalan di depannya dan menuju ke pemberhentian ketiga. "Aku ada di depanmu, rusa," teriak Kulomang. Rusa terkejut. Ia berlari lagi secepat mungkin. Ia tak mau kalah dari Kulomang. Namun setiap kali ia tiba di perberhentian, selalu saja Kulomang sudah ada di depannya. Rusa kelelahan, namun ia terus berlari kencang. Akhirnya, ia tiba di pemberhentian terakhir. Matanya terbelalak ketika ia melihat Kulomang telah menantinya di situ. Karena kelelahan, rusa pun jatuh tersungkur. Ia malu, apalagi ternyata hewan-hewan yang lain juga menyaksikan pertandingan itu. Mereka tertawa mengejek rusa. "Hei rusa sombong, sekarang kau sadar kan? Kau bukanlah hewan tercepat. Siput yang lambat ini justru lebih cepat darimu." Rusa sangat malu. Rupanya ia bukanlah hewan terhebat.
Demikian juga dengan teman-temannya. Mereka tak lagi sombong. Mereka bahkan mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut dari hewan-hewan yang lain. Sejak saat itu, keadaan di hutan kembali damai seperti dulu. Tentunya tak seekor hewan pun yang membocorkan rahasia Kulomang pada rusa-rusa itu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kita tidak perlu menjadi sombong meskipun memiliki kelebihan. Anak yang sombong tak akan disukai oleh teman-temannya.